Kembali lagi bersama channel Kao Kemasan Official. Oke, di depan saya sudah ada kompor ultralight camping. Di sini ada 3 jenis kompor. Terus juga ada tabung canister dan hook di sini. Terus juga ada timbangan digital, korek api, dan adapter. Di sini juga udah ada saya siapin nesting. Nanti kita akan tes kompor yang ada di depan kita ini. Oke, yang pertama kita bahas dari kompor BRS tipe BRS 3000T. Oke, di sini bahannya itu titanium dari kompor sendiri, tembaga dan stainless. Oke, tembaganya itu di bagian sini. Ini ada yang stainless dan titanium. Oke. Terus untuk ukuran saat dibuka itu sangat kecil, seperti ini. Ini 8,5 cm dikali 6,8 cm. Ukuran rentang saat ditutup jika kita lipat seperti ini. Oke. Dilipat seperti ini. Itu 3,7 cm dikali 5,2 cm. Ini beratnya sekitar 25 gram. Oke, kita sampel timbang dulu ya. Oke. Oke, ini saya geser dulu. Oke, saya dilihat di sini masih udah dinolkan. Kita timbang dari kompor BRS-nya itu 25,2 ya. Ada 2 gramnya. Oke. Cukup kecil dan mudah. Terus untuk harganya sendiri ini banyak didapat di toko online, itu kisaran 180 ribuan. Oke. Oke, untuk kompor selanjutnya yaitu Staff Sport dari WSS 201. Ini dia kompornya, brandnya ada di sini. Oke, bisa dilihat. Oke, agak susah ya ngelihatnya karena agak kecil tulisannya. Jadi ini dari kompor WSS 201. Itu dengan material atau bahannya sendiri itu ada dari stainless. Terus tembaga juga ada di adapter sini juga. Terus yang selanjutnya ada aluminium. Oke. Untuk ukuran saat dibuka seperti ini, itu lebarnya 17 cm dengan tinggi 7 cm. Oke. Berat kompor ini sendiri yaitu kisaran 231 gram. Kita coba sampel timbang. Kita lipat dulu biar mudah. Oke. Oke, ini dari kita udah nolkan. Kita timbang berapa berat dari kompor ini sendiri. Oke. Itu di angka 231 gram. Ukuran boxnya sendiri kalau disimpan di tas atau ransel itu 12 cm panjangnya, lebarnya 8,5 dengan tinggi 7,5 cm. Ini harganya cukup murah, sekitar 100 ribuan. Kalian udah dapat kompor yang besar tungkunya, udah ada selangnya juga, plus udah ada adapter canisternya dengan 100 ribu ini. Oke, yang selanjutnya yaitu kompor dari yang ketiga ini. Ini nggak ada brandnya. Ini bahannya itu stainless dan kuningan. Ukuran saat dibuka itu 11 cm seperti ini. Oke. Tinggi maksudnya panjangnya atau lebarnya itu 8,5 dengan tinggi 6,5 cm.
ukuran saat dilipat seperti ini ya. Ukuran dilipat itu ini bisa dilepas. Dilipat saat dimasukkan dalam tas ini itu di 11,5 dikali 11,5 cm dengan tingginya 7,5 cm. Berat kompor ini sendiri, kompor tok tanpa tas itu 195 gram. Harganya yaitu kisaran 100 ribuan, banyak jual di toko online. Oke. Namanya sendiri itu di toko onlinenya kompor kaki 4 ultralight. Coba aja cari di toko online. Oke, mungkin itu dulu untuk spesifikasinya. Kita lanjut ke tes api kompor. Oke, kita singkirin dulu ya karena ini terlalu banyak di depan kita. Oke, timbangannya udah nggak dipakai. Kita singkirin dulu. Kita perlu korek api. Tasnya nggak usah. Terus ada adapter di sini juga kita tetap pakai. Oke, kita bahas kompor yang pertama. Oke, kompor yang pertama itu yaitu BRS. Ini diameternya kecil ya. Kecil. Terus untuk tungku cukup meletakkan nesting ini cukup pas karena menyesuaikan juga ya dari pabriknya. Jadi nesting kecil dari DS0101 itu cukup untuk di kompor BRS ini. Oke, cukup seperti ini aja, dipasang di tabung canister, terus simpan nestingnya di atas seperti ini. Oke, ini sangat pas ya, seperti ini. Jadi ini enggak ribet, cukup praktis. Jadi dalam satu ransel yang berisi alat masak itu udah include nesting, kompor dan tabung gas canisternya. Oke, kita selanjutnya tes apinya ya, pakai korek api. Caranya seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu. Kita buka perlahan, jangan sampai terlalu besar apinya. Oke, seperti ini. Ini apinya seperti ini. Oke, ukuran diameter apinya nggak terlalu besar karena dari kompornya sendiri memang tidak terlalu. Terus untuk jika menggunakan pakai kompor atau tabung hook seperti ini perlu adapter dari untuk konektor ke kompor masuk ke hook. Jadi itu cukup ribet, mending pakai canister saya sarankan. Oke, seperti ini, cukup simpan di atasnya. Oke, setelah itu udah mateng baru dimatikan. Kita ini sampel aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, untuk yang selanjutnya kita coba kompornya. Mungkin untuk dari BRS nya udah cukup ya. Kalau saya sarankan kompor BRS ini untuk berpergian jauh yang perlu banyak bawa lebih ke makanan, mending pakai kompor yang ultralight yang kecil seperti ini. Oke, cukup panas ya, sorry. Terus untuk yang selanjutnya di sini ada kompor staf yang tadi ya, yang ini kita singkirin dulu. Oke. Oke, kompor ini juga lebih bisa pakai untuk canister ya. Jadi diameter tungkunya juga cukup besar. Jadi kalau kita buka seperti ini itu cukup besar. Cukup diputar aja gini. Oke, pastikan pas. Oke, setelah rapat baru kita coba nyalakan. Bisa, ini udah ada pemantiknya, jadi nggak ribet
Misalkan kita buka dulu. Oke, udah ada keluar gasnya, baru kita stick. Setelah itu kita simpan. Oke, dari diameternya ini cukup besar ya, diameter apinya. Jadi kalau untuk nesting sedang itu cukup baik juga, atau lebih besar, atau ini yang paling kecil itu juga bisa. Terus ada pemantik apinya, nilai plusnya ini juga bisa menggunakan tabung gas hook. Jadi tabung gas hook ini yang di belakangnya bisa kita gunakan untuk kompor ini. Oke, tapi kita perlu adapter. Oke, kita coba ya. Mungkin di sini cukup dulu untuk tester masak airnya. Kita coba. Dari nestingnya sendiri cukup baik ya, karena nesting kecil juga dia pas. Apalagi kita nanti kalau pakai nesting besar juga lebih baik. Oke, yang selanjutnya kita mau coba nih yang pakai hook kompor ini. Ini kalau pakai hook pun enak ya, karena udah ada regulatornya, ada selangnya juga, terus bisa dilipat. Oke, cara pasangnya cukup mudah, cukup dimasukkan di hook sini, terus kita putar, udah rapet seperti ini, baru kita tes, nyalakan, dibuka konektornya. Oke, kelihatan. Oke, udah ada suara gasnya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau gunain tabung hook juga bisa, tapi perlu adapter yang seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada kompor yang dari nggak ada brandnya ya. Kita isi dulu. Oke, ini saran saya gunain tabung canister ini. Jadi ini kalau pakai tabung canister lebih baik ya. Ini. Lebih mudah juga seperti ini, cuman terlalu besar untuk kompor ini sendiri. Jadi kalau mau satu paket sama nesting itu nggak muat. Nilai plusnya tungkunya lebih lebar, dia ada 4 sisi. Terus kita harus bawa korek api karena nggak ada pemantiknya. Ini BRS juga nggak ada pemantiknya, jadi harus bawa korek api, saya sarankan. Oke, kita buka terus kita nyalakan. Oke, apinya seperti ini ya. Tuh, ini bisa gede nih. Tuh. Jadi kalau mau masak skala besar itu pakai kompor ini lebih rekomendasi lah. Tapi kalau untuk ukuran ini besar, jadi nggak compact buat dibawa. Oke, mungkin itu. Coba kita masukin tungkunya ya, karena kalau ada apinya panas. Wes, tuh nesting DS101 aja itu masih ada sisa dari tungku ini, apalagi kita pakai nesting yang lebih gede. Oke, mungkin itu kali ya, sedikit review dari beberapa kompor ultralight camping. Oke, jika suka dengan video ini silahkan like dan subscribe. Ketemu lagi di next video. Terima kasih.